Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Ahmadul Huda. Saya asal dari Jember dan fakultas saya adalah FITK dari Universitas Islam Negeri Maliki Malang, dan prodi saya adalah PPA, Pendidikan Bahasa Arab. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Oke, seperti yang kita ketahui semua bahwasanya virus COVID-19 muncul pada tahun 2019, dan juga virus ini menyebar sangat cepat dan luas ke seluruh negara-negara di dunia ini. Maka dari itu tak heran jika negara kita, Indonesia, juga terjangkit oleh virus ini, yaitu pada tahun 2020. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk menetapkan aturan protokol kesehatan guna untuk menghindari atau mencegah gejala virus COVID-19 ini, dan yang dikenal sebagai aturan 5M. Apa itu yang disebut 5M? Oke, mari kita simak video berikut ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai, kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak, minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke,
Oke, seperti yang kita lihat dari video tadi, bahwasanya aturan 5M adalah menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan juga mengurangi mobilitas dan juga interaksi. Maka dari itu kita semua harus menjalani atau mentaati aturan 5M dari pemerintah ini, guna untuk menghindari atau mencegah penyebaran COVID-19. Oke, setelah beberapa bulan Indonesia terjangkit oleh virus COVID-19, akhirnya pada bulan Desember 2020, Indonesia mendapatkan vaksin virus COVID-19 dari perusahaan Sinovac Biotech, yaitu dari negara Cina. Maka dari itu, kita semua diharuskan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit atau di puskesmas sekitar. Akan tetapi, sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan juga ekonomi negara yang terkenal akan dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Dan meskipun tidak 100% untuk bisa melindungi seseorang dari infeksi virus COVID-19 ini, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat virus COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19 ini, Anda atau kita tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, akan tetapi juga melindungi dari orang-orang sekitar kita agar tidak menyebar dengan terjangkitnya virus corona ini. Oke, vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit atau orang yang sudah terinfeksi oleh virus corona. Jadi, dipastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh Anda tetap terjaga. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran divaksin maupun setelah divaksin. Sebisa mungkin juga hindari berpergian di luar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi COVID-19 ini yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Maka dari itu, mari kita sukseskan program vaksinisasi COVID-19 yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia kali ini. Oke, untuk memperjelas penjelasan barusan, mari kita simak video berikut ini.